Hadisnya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ya, sesungguhnya para malaikat mereka itu punya tugas namanya shift ya. Malaikat itu punya tugas shift, bergantian. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Tugas mencatat orang yang sholat. Nah, mereka disebutkan di sini di dalam kitab Misbah Munir, an-nahar fil lughati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yang dimaksudkan mereka bergantian di waktu siang dan bergantian mereka di waktu malam, berkumpulnya mereka itu di sholat fajar dan di sholat asar. Jadi waktu siangnya mereka bergantian. Nah, pertemuan mereka itu dalam shift pergantian itu di dua waktu. Di waktu sholat asar dan di waktu sholat subuh. Makna siang di sini adalah mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi maksud di hadis ini pergantian di waktu siang itu mulai dari fajar sampai tenggelamnya matahari maghrib. Dan waktu malam itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi malaikat mereka shift bergantian. Wa qala ta'ala, dan memang waktu tersebut, waktu asar dan waktu subuh, sholat asar, sholat subuh, itu waktu-waktu yang istimewa. Kalau kita membaca dalam Al-Quran, seringkali Allah gandengkan antara waktu asar dengan waktu subuh. Di antaranya ini saya catat ada di dalam surat Shad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Dua waktu disebut. Kami tundukkan gunung-gunung itu bersamanya bertasbih di waktu sore bil ashyi wal isyraq, dan di waktu matahari atau fajar mulai terbit. Waktu sore, waktu subuh. Di ayat yang lain di surat Ali Imran ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar." Ingatlah penciptamu dengan banyak mengingatnya dan bertasbihlah kepadanya di waktu sore dan di waktu awal pagi. Ibkar. Di ayat yang lain, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore. Makanya kita kenal ada namanya zikir petang dan zikir sore. Ada kan? Zikir petang, zikir sore. Imam Ahmad mengatakan, saya mengumpulkan semua hadis Nabi terkait masalah waktu-waktu yang mustajab. Saya mengumpulkan hadis-hadis Nabi terkait masalah waktu-waktu yang ketika kita berdoa itu Allah ijabah. Saya simpulkan dari semua hadis yang saya dapat, waktu yang paling mustajab justru ba'da asar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ba'da asar. Di dalam pengertian yang lainnya, Imam Al-Iraqi ini adalah salah satu guru dari Ibnu Hajar Asqalani. Beliau mengatakan, fawaid al-hadith mazkur fihi fadilatu salatil asri wa subhi bijtima'il malaikati fihima. Hadis ini faedah-faedahnya adalah waktu asar dan waktu subuh itu memiliki makna bahwa solat asar itu punya fadilah yang istimewa, disebut sholatul wusta. Sholat subuh juga memiliki satu keutamaan yang istimewa yang tidak dimiliki oleh sholat-sholat yang lainnya. Ya, sholat wajib ada 5, tapi yang paling istimewa 2 ini, subuh dan asar, karena berkaitan juga dengan masalah tidur. Asar orang biasa tidur siang, subuh lagi enak tidur malam.
tantangannya lebih sulit dibanding sholat yang lain. Makanya fadilahnya paling besar, pahalanya paling besar. Ajib. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Tidak akan mungkin seorang itu masuk ke dalam neraka jika orang tersebut sangat istiqomah menjaga solat yang dimana terbitnya matahari, maksudnya fajar di situ, dan solat sebelum tenggelamnya matahari. Yang dimaksud solat fajar dan solat asar, solat subuh dan solat asar. Nah, ini fadilah-fadilahnya. Kemudian dikatakan setelah solat asar dan setelah solat subuh, kita ketahui kan waktu larangan untuk solat. Tidak boleh solat sunnah. Tapi solat sunnah yang tidak boleh itu tidak semua. Nah di sini nih digarisbawahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ketika Nabi bersabda la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghib syams, rawahul Bukhari. Tidak ada salat setelah salat subuh hingga naiknya matahari, seukuran tombak atau 16 menit setelah naiknya matahari. Dan tidak ada salat setelah salat asar hingga matahari tenggelam. Hadis Bukhari. Di riwayat yang lain, idza shallaita subha fahamsik anis sholati hatta tatlu asyams. Kalau kalian sudah melakukan salat subuh, maka tahanlah diri kalian, jangan salat setelah itu hingga matahari itu sudah naik. Sesungguhnya fa innaha tatla'u baina qarnai syaitan. Di waktu tersebut muncul dua tanduk syaitan. Apa hikmah dan apa rahasia daripada larangan kita salat setelah salat asar dan salat subuh? Ada ulama menyatakan, Syekh Ad-Dahlawi yang membahas kitab-kitab hikmah di dalam syariat menyatakan bahwa dua waktu tersebut di zaman dahulu ada satu agama meyakini adanya dua Tuhan, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Kalau Tuhan terang muncul itu mereka sujud di saat matahari baru muncul. Itu habis subuh. Ibadahnya mereka habis sujud kepada Tuhan terang. Nanti matahari sudah mulai menguning, mereka sujud kepada Tuhan yang muncul Tuhan gelap sampai maghrib. Nah, sehingga menghindari praktek yang semisal dengan itu, diharamkanlah waktu tersebut, dilarang kita sholat di waktu tersebut. Tapi ini syariat Islam, Allah berikan satu keistimewaan. Ya, Syekh Nawawi mengatakan bahwa sholat yang diharamkan dilakukan pada kelima waktu itu, ada 5 waktu yang diharamkan sholat. Cuma kalau disimpulkan hanya 3 saja. Matahari pas di tengah, kecuali hari Jumat, itu juga hanya sekian menit saja dia sudah dibolehkan sholat. Yang kedua ba'da asar, yang ketiga ba'da subuh. Itu intinya. Tapi di kitab fikih disebutkan 5, matahari menguning setelah asar. Jadi 4. Matahari mulai muncul tapi belum sampai ukuran tombak, itu haram, jadi 5. Gitu. Tapi kalau disimpulkan hanya 3. Di sini beliau katakan, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain, bahwa yang diharamkan melakukan sholat di waktu-waktu yang dilarang itu adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab yang mendahului dan tidak memiliki sebab yang membarengi. Contoh, kalau ba'diyah subuh nggak jelas, nggak ada sebab, dilarang ba'diyah subuh, ba'diyah asar. Nggak ada ba'diyah subuh, ba'diyah asar. Tapi kalau sholat mutlak, saya pengen sholat saja, itu juga dilarang karena tanpa sebab. Kecuali yang diizinkan, boleh kita sholat di waktu tersebut, sholat yang ada sebab. Sebab ini ada 3. Ada sebab yang sudah ada terlebih dahulu, ada yang bersamaan dengan sebab, ada sebab yang akan datang. Itu yang boleh kita lakukan sholat di waktu-waktu tersebut. Sholat yang sebabnya lebih dahulu, boleh kita lakukan sholat tahiyatul masjid. Kita datang ke masjid sudah habis asar, sholat sunnah waktu itu boleh. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena sholat sunnah itu ada sebabnya. Sebabnya lebih dahulu, artinya masuk dulu baru sholat. Paham?
masuk masjid dulu baru sunnahnya dapat. Itu boleh. Yang kedua, sholat sunnah yang waktunya berbarengan dengan sebab gerhana matahari, gerhana bulan. Kita sholatnya itu bersamaan dengan sebab adanya gerhana berbarengan. Itu boleh. Mau gerhananya habis subuh boleh, gerhananya habis asar juga boleh, karena ada sebab yang membarengi gitu. Dan yang ketiga, sebabnya lebih dahulu. Di depannya ulang sebabnya. Safar. Ada sholat sunnah safar, mau berangkat jauh. Kita disunahkan sholat. Padahal safarnya belum dilakukan nanti, tapi sholat sunnahnya sudah dilakukan. Itu juga boleh dilakukan di waktu-waktu tersebut. Nah itu enaknya kalau pakai ulama kan. Nah, kalau nggak bingung nih, akan dipukul rata semua sholat sunnah itu haram habis asar, habis subuh. Tidak semua. Yang ada sebab dahulu, sekarang, yang berbarengan, dan yang akan datang itu tidak dilarang. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, kemudian saya katakan lagi, yang tidak dilarang adalah di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu tidak ada waktu larangan sholat sunnah. Ya, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.